Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa lanjut ke part 2 ya, yaitu hafalan 60 langkah APN. Langkah 15 sampai 35. Langsung saja langkah 15. Jika vulva terbuka 56 cm, pasang handuk. Kata kuncinya handuk. 16. Pasang alas di bawah bokong ibu. Kata kuncinya bokong. 17. Buka partuset. Kata kuncinya buka. 18. Pakai sarung tangan. Kata kuncinya sarung. Penolong sudah siap dengan menggunakan sarung tangan ya. Selanjutnya adalah proses melahirkan kepala. Kata kuncinya lindungi, yaitu lindungi perineum dan pertahankan posisi untuk tetap fleksi. 20. Setelah kepala lahir, cek lilitan. Pastikan tidak ada lilitan tali pusar ya. Kemudian, tunggu kepala melakukan putar paksi luar secara alami. Setelah kepala melakukan putar paksi luar, penolong memegang kepala secara biparietal. Langkah 23, sangga susur, yaitu satu tangan menyangga kepala dan bahu, tangan lain susur dan pegang lengan hingga siku. 24. Lanjutkan menyusuri punggung, bokong, tungkai hingga ujung kaki. Setelah kepala, badan hingga kaki sudah lahir, maka kita melakukan asuhan bayi baru lahir. Langkah 25 yaitu nilai bayi dengan cepat untuk menentukan apakah kita perlu melakukan resusitasi bayi atau tidak. Langkah 26, keringkan dan ganti handuk yang basah dengan handuk yang kering agar tidak terjadi kehilangan panas secara konduksi. Setelah handuk diganti, penolong memastikan tidak ada janin kedua dengan cara memegang bagian atas uterus atau bagian fundus. Ingat bahwa penolong tidak boleh melakukan masase ya pada langkah ini. 28. Beritahu ibu bahwa akan disuntik ya. Jelaskan kepada ibu bahwa pemberian suntik oksitosin ini agar kontraksi uterus baik. Selanjutnya, langkah 29 yaitu berikan suntik oksitosin pada sepertiga bagian paha sesuai prosedur penyuntikan IM ya atau intramuskular. Langkah 30, jepit tali pusar dengan menggunakan klem, kira-kira 2-3 cm dari pusar bayi. Selanjutnya, gunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk mendorong isi tali pusar dan klem 2 cm distal dari klem pertama. Gunting tali pusar di antara dua klem tersebut dan ikat dengan simpul kunci ya agar tidak mudah lepas atau bisa menggunakan klem tali pusar. Langkah selanjutnya, lakukan IMD. Persiapkan bayi untuk dilakukan IMD kurang lebih 30-60 menit. Biarkan bayi melakukan inisiasi menyusu dini kepada ibu. Kita melanjutkan ke langkah manajemen aktif skala 3 yang kita kenal dengan MAK3 ya. Langkah-langkah MAK3 yaitu pindahkan klem dengan jarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian, letakkan satu tangan di atas kain untuk mendeteksi adanya kontraksi. Kain yang kita pasang di perut ibu tadi ya. Tangan yang lain memegang klem. Selanjutnya, tegangkan tali pusar saat ada kontraksi dan tangan sebelah kiri melakukan dorsokranial atau dorong uterus ke arah bawah atas. Manajemen aktif skala 3 ini harus benar-benar kita perhatikan ya, karena ini termasuk langkah yang penting dalam pertolongan persalinan. Kita tidak boleh menarik tali pusar dengan berbagai alasan ya, kita tidak boleh menariknya karena bisa berakibat fatal. Saya selipkan di part 2 ini ya teman-teman, yaitu tips untuk menghafal. Yang pertama,
pahami inti dari kalimat, karena kalimatnya lumayan panjang ya di prosedur asuhan persalinan normal itu, maka kita harus paham dulu apa yang dimaksud. Kemudian pilih kata kunci. Kata kunci ini bisa berbeda satu dengan yang lainnya, tapi sudah saya bantu ya di video saya. Silahkan jika teman-teman memilih kata kunci yang lain, sesuaikan saja ya. Kemudian baca secara berulang-ulang agar otak kita merekam terlebih dahulu. Selanjutnya, tulis juga secara berulang-ulang. Setelah direkam oleh otak, maka tangan juga harus kita latih untuk menulisnya berulang-ulang agar yang sudah terekam tersebut bisa menancap dengan lebih lama dan lebih baik. Nomor 5 yaitu tips terakhir dari saya ya. Minta bantuan untuk menyimak hafalan kita. Bisa kita minta bantuan kepada teman, kepada saudara, atau kepada orang tua. Sebagai evaluasi juga apakah ada langkah-langkah yang terlewat atau sudah benar. Seperti itu. Semangat ya yang sedang menghafal. Saya yakin semuanya pasti bisa. Selanjutnya, langkah 36 sampai langkah 60 kita lanjut ke part 3 ya. Jangan lupa untuk menantikan video selanjutnya. Terima kasih sahabat bidan semuanya yang sudah menonton video-video saya. Boleh kirimkan kritik dan saran atau apa yang mau kita bahas ya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.